Di era modern, seiring berkembangnya dengan dunia usaha, memunculkan berbagai macam produk. Terkait perlindungan konsumen, diperlukan adanya sertifikasi halal. Nah, kali ini kita akan mengulik dan juga berbincang mengenai sertifikasi halal. Di pagi hari yang cerah berlokasikan di Pantai Papuma sebagai salah satu destinasi wisata yang sangat ikonik di kota Jember. Saat ini saya sedang bersama narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Haji Edi Purwanto, STP MM. Beliau merupakan Ketua Umum Yayasan Insan Cita Agro Madani Indonesia, sekaligus Ketua Dewan Pembina Madani Halal Center Jember, dan juga Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Penyelia Halal Indonesia. Beliau merupakan dosen luar biasa di Pasca Sarjana Universitas Brawijaya. Nah, langsung saja kita sapa, yaitu Cak Edi. Cak Edi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan Mbak Fadia juga sehat selalu ya. Iya, alhamdulillah, semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan SWT. Berbincang mengenai sertifikasi halal. Nah, masyarakat awam sendiri perlu mengetahui apa sih urgensi dan juga mengapa harus diadakan sertifikasi halal tersebut, Bapak. Oke, terima kasih Mbak Fadia. Tentunya ini pagi yang sangat cerah dan mudah-mudahan dalam situasi pandemi ini kita semua dalam keadaan sehat selalu dan bahagia. Tentunya dengan background Papuma ini akan membahagiakan kita semua. Jadi Mbak Fadia, tentunya ketika bicara tentang sertifikasi halal itu memang sejarahnya panjang. Yaitu dimulai dari halal itu sendiri bersifat voluntary atau sukarela yang waktu itu dihandle oleh LPPOM MUI, dan kemudian karena beban semakin berat dan tanggung jawab negara juga harus hadir di situ. Oleh karena itu dengan jumlah penduduk kita ya, 85% lebih lah ya untuk muslim, jadi harus terlindungi, terjamin makan, minum, dan barang gunaannya. Oleh karena itu negara hadir dan kemudian dituangkan dalam peraturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan kemudian diterjemahkan lagi pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 dan terakhir dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di situ. Tuh, saya kira. Baik, seperti itu, Bapak. Telah dijelaskan tadi mengenai sertifikasi halal yang mempunyai peran penting dalam dunia usaha. Nah, siapa sih Bapak yang mengeluarkan sertifikasi halal tersebut? Ya, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 2014 kemudian disempurnakan lagi pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, maka yang regulator kewajiban halal ini atau jaminan produk halal ini adalah Kemenak lewat lembaga yang bernama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Itu yang badan itulah yang akan mengeluarkan sertifikat halal bagi pelaku usaha. Nah, pertanyaan selanjutnya mengenai bagaimana cara untuk mengurus sertifikasi halal tersebut, Bapak. Oke. Jadi proses pengurusan sertifikat halal ini dengan berlakunya regulasi yang baru ini memang semangatnya adalah mempermudah dan mempercepat proses. Oleh karena itu proses mulai dari pendaftaran itu masuk ke BPJPH lewat PTSP Kemenak wilayah sampai daerah. Berikutnya dari PTSP itu akan diberikan kepada LPH atau lembaga pemeriksa halal. Nah, LPH inilah yang akan melakukan audit ya. Audit terhadap proses produk halal dari
pelaku usaha itu setelah audit masuk ke tahap berikutnya adalah fatwa. Nah, fatwa ini yang mengeluarkan adalah MUI. Nanti oleh MUI dilaporkan kepada BPJPH dan BPJPH yang akan mengeluarkan sertifikat halal itu. Begitu. Ya, jadi mohon maaf BPJPH. BPJPH yang mengeluarkan Sertifikat halal. sertifikasi halal. Nah, di kondisi Jember sendiri banyak sekali UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal tersebut, Bapak. Nah, Ya. nantinya kemanakah mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal tersebut? Jadi agar lebih mempermudah masyarakat Ya. Jember sendiri. Ya, pertanyaan bagus. Jadi karena di Indonesia ini kan pelaku usaha kecil, menengah dan mikro ini sangat banyak sekali. Kalau tidak salah ada sekitar 62 juta ya pelaku UMKM itu. Belum lagi kalau kita bicara daerah tapal kuda mulai dari Probolinggo sampai Banyuwangi, hitungan saya bisa 2 juta lebih. Ini kan aset yang luar biasa yang harus dikelola dengan baik dan memang harus ada jaminan mereka itu bisa mendapatkan sertifikasi halal dengan baik, ada jaminan di sana. Dan terpenting lagi di UU nomor 11 tahun 2020 itu di pasal 4. Nah, di pasal antara pasal 4 sama pasal 5 itu ada sisipannya, itu pasal 4A. Itu di situ disebutkan bahwa sertifikasi halal bagi pelaku UMKM usaha kecil dan mikro itu dibuat aturan menyampaikan secara mandiri atau pernyataan self declare. Itu di ayat 1-nya pasal 4A ayat 1. Di ayat 2-nya untuk bisa menyampaikan self declare itu maka ada standar yang dikeluarkan oleh BPJPH. Jadi tidak asal produk saya itu halal, tidak. Ada standar halal yang telah ditentukan oleh BPJPH. Untuk mencapai standar halal itu ada organ yang namanya penyelia. Nah, penyelia halal ini yang harus ada wajib di setiap pelaku usaha, baik di internal usaha itu sendiri maupun bisa meng-hire dari luar atau dari ormas yang terlibat dalam proses sebagai halal center, karena tidak semua pelaku usaha kecil itu mereka mampu untuk bisa menjadi penyelia, sehingga perlu dibantu dulu di situ. Tapi bahwa kemudian self declare itu ada standar yang sudah ditentukan oleh BPJPH. Oleh karena itu keberadaan penyelia halal ini menjadi sangat penting. Dan alhamdulillah saya diamanati juga sebagai Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Penyelia Halal Indonesia. Ini tentu tugas kami untuk bagaimana mulai dari mengedukasi, memberdayakan, mendeliver para calon penyelia menjadi penyelia halal itu. Terima kasih ya, Pak. Nah, bagaimana sih kebijakan untuk para UMKM mengetahui? Ya, jadi karena kita melihat potensi di Jember dan bahkan di wilayah tapal kuda yang saya sebutkan tadi mulai Probolinggo sampai Banyuwangi itu potensi yang sangat besar para pelaku UMKM yang harus kita support, kita lindungi keberadaannya. Oleh karena itu kita memulai proses itu dari Jember. Dan apalagi di antara daerah tapal kuda ini Jember yang paling banyak pelaku UMKM-nya, sehingga harapannya nanti dari Jember akan melebar ke kabupaten-kabupaten yang lain. Nah, ini terkait dengan UMKM di Jember, kita harapkan bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang ingin tahu lebih jauh tentang bagaimana kebijakan halal ini, monggo bisa hadir. Kebetulan kami juga mendirikan lembaga yang namanya Madani Halal Center di Jember. Gitu. Itu sebenarnya organ dari Yayasan ICAM Indonesia yang ada di Malang. Kita dirikan. Gitu. Berarti Madani Halal Center ini didirikan di Jember karena banyak potensi UMKM ya, Bapak. Nah, berarti siapa penggagas dari MHC ini sendiri, Bapak? Penggagas MHC sendiri saya sendiri. Nah, jadi yaitu tadi dengan pertimbangan bahwa daerah Jember dan daerah tapal kuda adalah potensi yang sangat besar yang harus kita terus support, kita edukasi
agar mereka bisa maju, apalagi kalau sudah mendapatkan sertifikat halal tentu akan jauh lebih kompetitif lagi produk-produk dan jasa yang diberikan pada konsumen. Apakah mungkin MHC ini hanya di Jember saja atau prospek kedepannya mungkin akan didirikan di berbagai daerah? Ya, insya Allah kita harapkan MHC ini akan berkembang dan bisa cepat, karena ini sudah menjadi kebutuhan pasar. Itu bisa di setiap kabupaten nanti akan ada perwakilan masing-masing. Berbicara tentang MHC ini kan unik ya Bapak. Ya. Nah, apa sih kegiatan dari MHC tersebut? Apakah hanya mengurus tentang sertifikasi halal? Ya, MHC ini semangatnya didirikan tentu dalam rangka melakukan kegiatan pendampingan dan pemberdayaan UMKM khususnya di Jember dan sekitarnya. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh MHC itu mulai dari kegiatan edukasi, bagaimana mengedukasi para pelaku usaha ini bahwa sertifikasi halal ini sudah menjadi kewajiban, bukan lagi voluntary tapi sudah menjadi mandatori. Ini harus dipahamkan pada para pelaku usaha kecil mikro kita. Terus yang kedua, kita melakukan kegiatan pemberdayaan, bagaimana mereka punya semangat untuk naik kelas dari mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar. Itu program pemberdayaan kita. Berikutnya kita juga melakukan kegiatan pendidikan dan latihan. Karena apa? Dalam amanat undang-undang ada organ yang saya sebutkan tadi namanya penyelia halal. Ini adalah organ baru dalam proses produk halal yang harus ada ya, dan yang bersangkutan atau orang yang menjadi penyelia halal itu harus melakukan kegiatan pelatihan, harus dilatih sampai kemudian dia dianggap layak dan dapat sertifikat sebagai penyelia. Nah, ini kegiatan ini namanya kita melakukan kegiatan diklat supaya mereka itu paham tentang proses produk halal. Apa sih proses produk halal itu? Proses produk halal itu ada 7 hal yang harus dipahami oleh para penyelia halal, mulai dari penerimaan barang bagaimana, kemudian proses ya, pengolahan, kemudian pengemasan ya, penyimpanan, kemudian pendistribusian ya, kemudian penjualan, dan yang terakhir adalah penyajian. Jadi para penyelia halal ini harus paham. Ini yang harus kita sampaikan pada mereka lewat kegiatan diklat, dan mereka akan dinyatakan lulus jika sudah lolos dari uji kompetensi. Oh begitu Pak. Ya. Berarti MHC sendiri ini sangat berkontribusi dan Ya. juga memberikan dampak positif bagi UMKM, khususnya dari golongan kecil hingga menengah. Betul. Ya. Ya, satu hal lagi Mbak Fadia yang perlu saya sampaikan. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 2020 di situ di pasal 44 ayat 1 disebutkan bahwa biaya sertifikasi halal itu dibebankan pada pelaku usaha. Tetapi di ayat 2 di situ disebutkan khusus untuk pelaku usaha kecil dan mikro tidak dibebani biaya. Tapi itu nanti pengaturan teknisnya akan diatur oleh BPJPH. Siapa-siapa yang memang pelaku usaha mikro kecil yang memenuhi prasyarat tidak dikenakan biaya. Saya kira itu Mbak. Oh, berarti sangat unik dan juga menarik ya Bapak ketika kita berbicara mengenai hal tersebut. Nah ini tentu akan mempermudah para pelaku UMKM. Mungkin seperti Amin, itu. amin. Mudah-mudahan ini jadi ekosistem halal kita, menatap Indonesia jauh lebih bagus lagi, lebih baik lagi, lebih terjamin lagi. Konsumen Indonesia yang mayoritas konsumen muslim lebih terlindungi lagi. Iya, semoga kedepannya tujuan dari Bapak dan visi tersebut dapat tercapai. Ya, terima kasih. Amin. Ya. Nah, pemirsa, itulah mengenai ulasan-ulasan sertifikasi halal bersama narasumber kita yaitu Cak Edi. Nah, semoga nantinya para UMKM lebih berkompetitif dan juga dapat menambah nilai jual dari produk-produk tersebut. Untuk informasi lebih lanjut mengenai sertifikasi halal bisa mendatangi kantor MHC yang beralamatkan di bawah ini. Sekian dari saya, sampai jumpa di agenda selanjutnya. Salam Nyugi.